Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hizbullah Fatoni, mahasiswa S1 Manajemen PJJ Manajemen Universitas Sabar Asia. Pada kali ini saya akan mempresentasikan terkait organizational behavior, yaitu terkait membahas analisis corporate culture yang mendukung perilaku karyawan dan tingkat produktivitas pada 3 perusahaan di Indonesia dengan variabel hubungan positif atau negatif. Baik, corporate culture yang mencakup nilai-nilai norma dan perilaku bersama dalam suatu organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku karyawan dan produktivitas. Dalam konteks Indonesia, budaya perusahaan dapat berdampak positif atau negatif tergantung pada bagaimana budaya tersebut mendukung kesejahteraan karyawan, motivasi, dan keterlibatan mereka. Analisis berikut mengevaluasi hubungan antara budaya perusahaan, perilaku karyawan, dan produktivitas di 3 perusahaan besar di Indonesia, yaitu yang pertama PT Telkom Indonesia, yang kedua PT Unilever Indonesia, dan yang ketiga PT Bank Mandiri. Analisis ini berdasarkan pada informasi yang tersedia dari sumber-sumber terpercaya termasuk penelitian dan laporan perusahaan serta teori-teori manajemen yang relevan seperti model Denison tentang budaya organisasi dan kepuasan dan teori kepuasan kerja. Baik, PT Telkom Indonesia akan pertama saya bahas, yaitu pada corporate culture-nya, yaitu PT Telkom menerapkan budaya perusahaan yang disebut dengan Telkom Way yang menekankan pada inovasi, kolaborasi, dan orientasi pelanggan. Budaya ini mendorong karyawan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi melalui pelatihan berkelanjutan dan pengembangan keterampilan digital. Telkom juga mempromosikan nilai-nilai seperti integritas, kerjasama tim, dan komitmen terhadap pelayanan masyarakat yang mencerminkan budaya klien kolaboratif dan advokasi inovatif menurut klasifikasi Cameron dan Quinn pada tahun 2006. Hubungannya dengan perilaku karyawan. Budaya yang mendukung kolaborasi dan inovasi ini memiliki dampak positif pada perilaku karyawan. Karyawan didorong untuk berbagi ide dan bekerja dalam tim lintas departemen dan yang meningkatkan keterlibatan dan motivasi. Program seperti digital talent development memungkinkan karyawan merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang, yang dimana mengurangi stres dan meningkatkan loyalitas. Lalu yang selanjutnya yaitu hubungannya dengan produktivitas. Budaya inovatif dan suportif di Telkom berkontribusi pada peningkatan produktivitas. Penelitian oleh Denison pada tahun 1990 menunjukkan bahwa budaya organisasi yang mendukung keterlibatan involvement dan adaptabilitas berkorelasi positif dengan performa organisasi. Data laporan tahunan Telkom pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan efisiensi operasional sebesar 12% dalam 3 tahun terakhir, yang sebagian besar disebabkan oleh inisiatif digitalisasi yang didukung oleh budaya inovasi. Dengan demikian, hubungan antara budaya perusahaan Telkom dengan produktivitas adalah positif. Yaitu berdasarkan analisisnya, yaitu budaya klien dan advokasi Telkom menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas dan kolaborasi yang selaras dengan temuan Olung pada tahun 2011 bahwa budaya kolaboratif meningkatkan produktivitas melalui kerja tim dan keterlibatan karyawan. Namun, tantangan seperti tekanan untuk beradaptasi dengan teknologi baru dapat menyebabkan stres bagi sebagian karyawan jika tidak dikelola dengan baik. Yang selanjutnya yaitu PT Unilever Indonesia. Unilever Indonesia dikenal dengan budaya perusahaan yang berfokus pada keberlanjutan, yaitu sustainability dan kesejahteraan karyawan, yang mencerminkan nilai-nilai global Unilever seperti purpose driven, dan people centric. Perusahaan ini menerapkan budaya klien dengan penekanan pada keseimbangan kerja hidup, pelatihan kepemimpinan, dan inklusivitas. Unilever juga memiliki program seperti Unilever Future Leaders Program yang mendukung pengembangan karyawan dan komunikasi terbuka. Hubungannya dengan perilaku karyawan, yaitu budaya yang berorientasi pada kesejahteraan karyawan mendorong perilaku positif seperti kolaborasi, inisiatif, dan loyalitas. Penelitian oleh Oswald et al. Pada tahun 2015 menemukan bahwa karyawan yang merasa bahagia di tempat kerja 12% lebih produktif, dan Unilever Indonesia menerapkan inisiatif seperti fleksibilitas kerja dan program kesejahteraan mental untuk meningkatkan kepuasan karyawan. Program ini mengurangi tingkat turnover dan meningkatkan rasa memiliki sense of belonging yang mencerminkan budaya klien yang suportif. Lalu yang
hubungan selanjutnya itu budaya Unilever yang menekankan kesejahteraan dan pengembangan karyawan berkorelasi positif dengan produktivitas. Laporan tahunan Unilever yang Indonesia bisa saya sadur pada tahun 2023 menunjukkan bahwa inisiatif berkelanjutan dan kesejahteraan karyawan telah meningkatkan efisiensi produk sebesar 8% dan mengurangi absensi sebesar 15%. Penelitian oleh Sarala dan Farah pada tahun 2020 mendukung temuan ini, bahwa budaya organisasi yang positif meningkatkan keterlibatan, produktivitas, dan loyalitas karyawan. Dengan demikian, hubungan antara budaya perusahaan Unilever dengan produktivitas adalah positif. Berdasarkan analisis, yaitu budaya Unilever yang berfokus pada kesejahteraan dan keberlanjutan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung motivasi intrinsik karyawan sesuai dengan teori positif psikologi di tempat kerja. Namun, tekanan untuk memenuhi target keberlanjutan global dapat menciptakan tantangan bagi karyawan di level operasional jika ekspektasi tidak dikelola dengan baik. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu PT Bank Mandiri. PT Bank Mandiri sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia mengadopsi budaya perusahaan yang berorientasi pada hasil atau market culture. Dengan fokus pada target keuangan, pelayanan, pelanggaran, efisiensi operasional, budaya ini menekankan disiplin, profesionalisme, dan pencapaian target yang seringkali menciptakan lingkungan kerja yang kompetitif. Namun, Bank Mandiri juga mulai mengintegrasikan elemen budaya Klendam melalui program pelatihan kepemimpinan dan inisiatif kesejahteraan karyawan seperti Mandiri Care. Hubungan dengan perilaku karyawan, budaya market yang kompetitif dapat mendorong perilaku karyawan yang berorientasi pada hasil, seperti ketekunan dan fokus pada target. Namun, tekanan untuk mencapai target keuangan dapat meningkatkan stres dan mengurangi kolaborasi antar karyawan. Sebagaimana ditemukan dalam penelitian yang menyatakan bahwa budaya market cenderung memiliki hubungan negatif dengan kompetensi adaptabilitas karyawan. Program seperti Mandiri Care membantu menyeimbangkan efek ini dengan memberikan dukungan kesejahteraan, tapi budaya kompetitif tetap terjaga. Lalu, budaya market yang kompetitif dapat mendorong perilaku karyawan yang berorientasi pada hasil, seperti ketekunan dan fokus pada target. Namun, tekanan untuk mencapai target keuangan dapat meningkatkan stres dan mengurangi kolaborasi antar karyawan. Sebagaimana ditemukan dalam penelitian yang menyatakan bahwa budaya market cenderung memiliki hubungan negatif dengan kompetensi adaptabilitas karyawan, program seperti Mandiri Care membantu menyeimbangkan efek ini dengan memberikan dukungan kesejahteraan, tetapi budaya kompetitif tetap terjaga. Oke. Analisis budaya market di Bank Mandiri efektif dalam mendorong pencapaian target, tetapi risiko stres dan burnout dapat melemahkan produktivitas jangka panjang. Integrasi elemen budaya kelas seperti program kesejahteraan dapat membantu menciptakan keseimbangan, namun implementasinya perlu diperkuat untuk memastikan dampak positif yang berkelanjutan. Konklusinya yaitu, berdasarkan analisis perusahaan di Indonesia dapat meningkatkan dampak positif budaya perusahaan terhadap perilaku karyawan dan produktivitas dengan 1. Memperkuat kesejahteraan karyawan dengan menerapkan program kesejahteraan mental dan fleksibilitas kerja untuk mengurangi stres seperti yang dilakukan Unilever. 2. Mendorong kolaborasi. Budaya kerja menekankan kerjasama tim seperti di Telkom dapat meningkatkan keterlibatan dan produktivitas. Yang ketiga yaitu mengelola tekanan kompetitif. Untuk perusahaan seperti Bank Mandiri menyeimbangkan budaya market dengan inisiatif kesejahteraan dapat mencegah dampak negatif jangka panjang. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.